Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenaka dan murah senyum mungkin dua hal itulah yang paling identik dengan sosok Aldi Taher. Tapi 5 tahun lalu, tepatnya di tahun 2017, Aldi nyaris kehilangan tidak hanya senyum, tapi juga nyawanya. Ia divonis mengidap kanker kelenjar getah bening. Pemilik nama lengkap Aldian Syah Taher ini mengaku sempat tak mengalami gejala apapun hingga kankernya dinyatakan berada di level stadium 2. Aldi mengaku menjalani sekitar 6 kali proses kemoterapi sebelum akhirnya ia dinyatakan sembuh total. Pertanyaannya sekarang, bagaimana ia bisa mempertahankan kesehatan batinnya selama proses penyembuhan? Lantas, adakah hikmah yang bisa ia petik dari penyakitnya tersebut? Mari kita tanyakan langsung ke Aldi Taher di Ngopi Ramadan pagi ini. Saya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah guruku. Belum lama saya lihat dirimu kena kanker. Sampai sempat di kemo? Di kemo 6 kali Pak Ustadz. 6 kali kemo? 6 kali. Itu. Ceritain detailnya lu kena kanker ini gimana sih sebenarnya? Kalau ngomongin kanker izin Pak Ustadz ya, Pak iya. Guru ya. Pak Ustadz Gondrong izin. Jadi saya awalnya ada benjolan di leher, itu pun tiba-tiba. Itu kayak getah bening gitu? Saya kanker getah bening, stadium 2. Oke. Jadi memang kanker itu katanya multifaktor. Datangnya juga cepet, ya kan, gak ada yang tahu. Ada yang sebut juga silent killer gitu. Tapi nggak ada hubungan kematian sama sakit. Karena kematian itu haknya Allah. Iyalah. Rahasia. Itu nanti bagian saya. Oh iya, izin Pak Ustadz. Iya, karena Jadi sering jangan ada dikubur dulu sebelum mati. Oke. Nah, itu Jadi Aldi pesan Taher saya. jangan dikubur dulu sebelum mati. Iya, gitu. iya. Ya tega banget lu mau ngubur Karena gua nanti ada hidup. kesalahan kita itu selalu latah di 3 hal. Setiap benar. ada kematian selalu tanyanya usia berapa. Sepakat. Iya. Kedua sakit apa. Iya. Ketiga kena COVID apa enggak. Iya. Padahal nggak ada Nggak ada hubungannya. Mati itu nggak harus tua. Betul. Bisa saja yang muda dulu, Nggak harus baru sakit juga, yang Pak Ustadz, tua. ya? Bisa. Oh, muda dulu, Dulu baru yang tua baru bisa. yang tua gitu. Bisa juga yang tua belakangan, Tuh, muda Pak Ustadz, duluan boleh bisa. diulang nggak gimana? Mati itu tidak ada urusannya dengan usia. Iya, Iya. Bisa Jadi saja yang yang muda, muda dulu, iya, baru yang tua. tua. izin Bisa. Pak Ustadz, izin Pak Ustadz. Saya Bisa. duduk situ boleh Pak Ustadz? Oke. Maaf ya. Oke. Bahkan bisa juga. Nah, nih lu denger baik-baik nih. Iya. Tapi Yang bisa saja juga yang yang tua belakangan, yang muda duluan juga bisa. Oke. Jadi posisi duduk tidak menentukan juga ya sebenarnya ya. Iya, karena mati itu bisa di tengah, bisa di pinggir, bisa Coba di... Pak Ustadz, Iya, ulang Pak Ustadz. Coba Biasa. statementnya ulang. Ini nggak ada aman nih. Ini nggak ada adab nih nyuruh-nyuruh Nah, Pak Ustadz bolak-balik. Izin, nggak izin. Biar gua nggak duluan. Nggak, ini gue emosi nih. Sini, duduk sini. Nggak, izin sekali lagi. Duduk nggak? Enggak, bukan. Oh, Memang bukan, benar. salah. Nggak boleh emosi, bulan Malaikat, Ramadan. benar, malaikat iya. Israel mau nyabut itu bisa depan dulu, bisa belakang dulu, bisa juga bisa belakang di dulu baru yang depan. Kena juga kan? Duh, artinya ada Dimanapun. 3 misteri. Iya. Ini serius, ya, Bila, ya Nggak bisa serius. ngelak. Nah, sekali lagi Pak Ustadz 3. izin. Orang di balik kursi apa nggak bisa dicabut nyawanya? Bisa, nggak bisa itu semuanya. bisa. Karena kematian itu ada 3 misteri. Iya. 1 aukot, 2 amkan, 3 asbab. Aukot kapan kita mati kita nggak bisa. Iya. Oh, Iya. oke. Almarhum Di, dulu, ya, jadi itu. gimana di itu? Maksudnya kanker lu ini gimana? Kan lu tadi kayak ada benjolan di sini, terus sampai lu tahu kalau itu kanker tuh Itu sampai di kemo, kemo dioperasi, 6 kali. dioperasi. Dioperasi biopsi Pak Ustadz di leher nih. Ini aku ada benjolan di Lubangin leher. ya? Dia diambil selnya terus dicek di mikroskop, baru divonis kanker. Qadarullah. Sikapmu waktu itu apa? Yang Iya. begitu di vonis bahwa kamu kanker itu apa yang ada di Yang pasti sebagai manusia biasa down ya Pak Ustadz ya. Down, Karena saya ya? bukan tiang listrik kan. Jadi saya manusia biasa, divonis kanker saya down, kaget. Ya kayak tersambar petir di tengah hari bentet gitu ya. Dan ya sedih Pak Ustadz. Anak saya waktu itu masih umur 2 tahun. ya. Jadi gitu Pak Ustadz. Nah setelah Tapi itu support dari keluarga dari alhamdulillah support ibu. Nah ini bismillah ya. Saya waktu itu bertanya dengan almarhum Ria Irawan. Kak, gue kena kanker karena aku punya nomornya Pak Ustadz. Terus dia kaget, astagfirullahaladzim, ntar gue ke rumah lu ya. Terus saya bilang, Pak, saya nggak berani bilang ke ibu saya nih, Karya. Karena ibu saya kan ada riwayat stroke Pak Ustadz, izin. Ibu saya stroke 20 tahun. Saya takut nanti saya ngomongin. Ini mungkin dialami juga nih sampai pejuang kanker. Setelah divonis kanker nggak berani ngasih tahu ibunya. Nah Karya nasihatin, salah lu di. Lu mau berobat lu ke mana ke luar negeri, dokternya paling canggih, kalau ibu lu nggak ngedoain lu,
nggak manjur. Karena doa ibu itu mujarab. Tapi lu ngasih tahu ibu lu, maksudnya kan Belum, waktu kemo pertama aku belum ngasih tahu ini kayak ibu, gini Pak kan Ustadz. maksudnya ini kan apa ada semacam konflik batinnya dia nih, Pak Iya, Ustadz, betul. antara mau ngasih tahu apa enggak gitu. Tapi akhirnya tahu. Karena karya alhamdulillah beliau nasihatin, saya kepikiran juga iya juga ya. Gue berobat, ibu gue nggak tahu sama aja yang belum afdol gitu Pak Ustadz. Kalau ibu ngedoain kan nembus langsung ke langit ketujuh. Karena baginda Rasul juga bilang ibumu. Dan akhirnya udah saya kasih tahu ibu saya dan alhamdulillah malah ibu saya nguatin Pak Ustadz. Bismillah nak, insya Allah kamu sehat ya nak. Wah Allahu Akbar. Itu saya dapat power Pak Ustadz dengan ibu saya mendoakan begitu Pak Ustadz. Waktu itu, mohon maaf, selain respon dari keluarga, terus apa yang dilakukan? Baca Al-Quran Pak Ustadz. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu yang buat saya tenang, saya akhirnya ikhlas karena manusia pasti kan ya wajar ya. Kita diuji, awalnya pasti kaget. Ya terus alhamdulillah saya baca Al-Quran karena Al-Quran adalah obat. Al-Quran adalah membuat hati tenang insya Allah. Alhamdulillah. Jadi udah hafal berapa juz nih? Saya Al-Fatihah hafal. Alhamdulillah. Dari 30 Al-Fatihah sampai Anas ya? sampai Anas. Anas juga hafal kan? Al-Fatihah sama Anas. Iya, Iya, hafal ya? hafal. Iya, 30 juz, Masya 30 Allah. juz dari depan dan Dari belakang depan dan sama penutup belakang, gitu. Masya Iya, Allah, luar Masya yang tengah-tengahnya Allah. belum izin Oh, Ustaz. ini- On proses. Oke, Tapi Insya ini Allah. kan Ramadan. Benar, Ramadan kan Masya syahrul Allah. Quran. Iya, iya. Ramadan ini adalah bulannya Quran, diturunkannya Quran. Tapi Masya Allah untuk Iya. menghafal Al-Quran itu berkah. Alhamdulillah. Tapi kita manusia kan mungkin juga ya ada keterbatasannya. Saya untuk mungkin hafalan insya Allah saya akan belajar juga. Tapi jangan sampai kita, aduh gua nggak hafal-hafal. Akhirnya nunda baca. Padahal kan perintah pertama yang turun adalah Iqra. Iya. Kalau misalkan saya lagi di kemo misalkan dicabut nyawanya, lagi baca Al-Quran. Nah tuh jadi Itu rasanya gimana syafaat. sih di kemo tuh? Insya Allah. Pusing. Ngapain aja gitu? Pusing, lidahnya baal. Terus juga nggak Itu- nafsu makan.